Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arojma dengan NIM 073002300050. Saya dari Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Pertambangan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas satu, yaitu tentang ulasan pentingnya mekanika batuan ditinjau dari aspek kondisi geologi Indonesia dan aspek kestabilan. Next. Saya ingin membacakan pendahuluan yang pertama, yaitu Indonesia memiliki kondisi geologi yang kompleks karena letak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indonesia, Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Akibatnya, wilayah ini memiliki banyak aktivitas geologi termasuk pembentukan batuan, aktivitas vulkanik, dan gempa bumi. Selain itu, iklim tropis Indonesia berkontribusi terhadap pelapukan dan erosi yang signifikan, yang mempengaruhi kestabilan tanah dan batuan. Next. Lalu, komposisi batuan di Indonesia. Quarter belum terkomposisi. Pada masa kuarter sekitar 2,58 juta tahun yang lalu hingga sekarang, banyak batuan sedimen yang belum terkompaksi terbentuk di Indonesia. Batuan ini umumnya terdiri dari yang pertama yaitu sedimen lepas seperti pasir, lempung, dan kerikil yang banyak ditemukan di dataran aluvial, pantai, dan daerah delta. Lalu yang kedua yaitu batuan gunung api muda yang berasal dari aktivitas vulkanik seperti tuf atau lava blastik. Yang ketiga yaitu batuan karbonat yang ditemukan di daerah pesisir dan terumbu karang. Lalu batuan kuarter ini memiliki karakteristik yang cenderung kurang padat, mudah terkikis, dan dapat mengalami perubahan struktur akibat pengaruh lingkungan. Next. Lalu saya akan menjelaskan ilustrasi penampang geologi yang menunjukkan batuan sedimen kuarter di Indonesia, termasuk sedimen lepas seperti pasir, lempung, dan kerikil. Batuan gunung api muda seperti tuf atau lava blastik dan lava blastik, serta batuan karbonat di daerah pesisir dan terumbu karang. Gambar ini juga menyoroti sifat batuan yang kurang padat, mudah terkikis, dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Next. Lalu kondisi tropis atau khatulistiwa. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan pelapukan cepat pada batuan akibat suhu dan kelembaban yang tinggi. Erosi yang signifikan terutama di daerah pegunungan dan lereng curam. Literasi yaitu proses pembentukan tanah laterit yang kaya akan oksida besi dan aluminium tetapi memiliki mineral lain. Dampak dari kondisi ini berpengaruh besar terhadap stabilitas lereng, pembangunan infrastruktur, dan eksplorasi bahan galian. Next. Berikut adalah peta Indonesia yang menunjukkan dampak iklim tropis terhadap geologi. Peta ini menyoroti daerah yang mengalami pelapukan batuan cepat akibat suhu dan kelembaban tinggi. Wilayah dengan erosi signifikan di pegunungan dan lereng curam, serta zona literasi dengan tanah yang kaya oksida besi dan aluminium. Peta ini juga mencakup dampak kondisi tersebut terhadap kestabilan lereng, pembangunan infrastruktur, dan eksplorasi bahan galian. Next. Sabuk Gunung Api Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang merupakan jalur gunung api aktif terbesar di dunia.
Gunung-gunung api di Indonesia terbentuk akibat subduksi lempeng Indonesia Australia ke bawah lempeng Eurasia. Ciri utama sabuk gunung api Indonesia meliputi lebih dari 130 gunung api aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Semeru. Aktivitas vulkanik menghasilkan material yang kaya material yang menghubungkan tanah tetapi juga menimbulkan ancaman letusan. Pembentukan sumber daya mineral seperti belerang, emas, dan tembaga. Keberadaan gunung api ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan perencanaan tata ruang. Next. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan Indonesia sebagai bagian dari cincin api Pasifik, menampilkan gunung api aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Semeru. Gambar ini juga menunjukkan letusan gunung berapi, aliran lava, awan abu, serta deposit mineral seperti belerang, emas, dan tembaga. Selain itu, terlihat dampak positif berupa tanah subur untuk pertanian serta resiko bencana bagi masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya. Next. Jalur gempa di Indonesia. Indonesia sering mengalami gempa bumi karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Jenis gempa yang terjadi antara lain yaitu gempa subduksi akibat penggerakan lempeng di zona subduksi, seperti di lempeng pantai Sumatera dan Jawa. Gempa sesar aktif, seperti gempa yang terjadi di sesar Sumatera dan sesar Pulau Karo. Gempa vulkanik, akibat aktivitas magma di gunung api. Dampak dari gempa ini menyebabkan tsunami, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur sehingga diperlukan mitigasi resiko yang baik. Next. Wilayah rawan bencana. Berdasarkan aktivitas geologi, beberapa wilayah di Indonesia memiliki resiko bencana tinggi seperti Sumatera rawan gempa, subduksi, dan tsunami. Jawa memiliki banyak gunung api aktif dan sesar aktif. Sulawesi dengan banyak sesar aktif dan jalur gempa. Maluku dan Papua berada di zona pertemuan lempeng yang kompleks. Strategi mitigasi bencana perlu menghitungkan faktor geologi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Next. Berikut adalah peta geologi Indonesia yang menunjukkan daerah rawan gempa akibat pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Peta ini menyoroti zona subduksi di lempeng pantai Sumatera dan Jawa, sesar aktif seperti sesar Sumatera dan sesar Pulau Karo, serta aktivitas vulkanik yang menyebabkan gempa bumi. Selain itu, peta ini juga menunjukkan wilayah yang beresiko mengalami tsunami, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur menekankan pentingnya mitigasi bencana. Next. Sesar dan lipatan. Dalam geologi struktur, sesar adalah rekahan pada batuan dengan pengesahan signifikan. Sementara lipatan adalah deformasi batuan akibat tekanan tektonik. Di Indonesia, beberapa sesar utama meliputi sesar Sumatera yang aktif dan sering menyebabkan gempa besar, sesar Pulau Karo yang bergerak cepat dan menyebabkan gempa dahsyat di Sulawesi, sesar Lembang yang berpotensi menyebabkan gempa di Jawa Barat. Lipatan banyak ditemukan di daerah pegunungan dan sering menjadi lokasi jambakan hidrokarbon dalam eksplorasi minyak dan gas. Next. Berikut adalah ilustrasi geologi yang menunjukkan struktur sesar dan lipatan di Indonesia. Gambar ini mencakup sesar utama seperti sesar Sumatera, sesar Pulau Karo, dan sesar Lembang, serta pergerakan dan dampaknya
terhadap aktivitas sismik. Selain itu, ilustrasi ini menampilkan lipatan batuan yang umum ditemukan di daerah pegunungan yang berperan penting dalam jebakan hidrokarbon untuk eksplorasi minyak dan gas. Next. Mekanika batuan dan kestabilan. Mekanika batuan mempelajari bagaimana batuan berperilaku di bawah tekanan dan gaya. Faktor penting dalam kestabilan batuan meliputi kekuatan geser dan kohesi batuan, tekanan akibat beban alami dan aktivitas manusia seperti konstruksi, pengaruh air dan cuaca yang mempercepat degradasi batuan. Aplikasi mekanika batuan digunakan dalam rekayasa lereng, perencanaan terowong, dan fondasi bangunan. Next. Hubungan dengan geologi fisik, struktur, dan mekanika teknik. Geologi fisik membahas tentang proses alam yang membentuk permukaan bumi. Geologi struktur berfokus pada deformasi batuan akibat gaya tektonik. Mekanika teknik mengaplikasikan prinsip fisika dalam perencanaan struktur yang awal di wilayah rawan bencana. Pemahaman dari ketiga bidang ini sangat penting dalam mitigasi risiko bencana dan eksplorasi sumber daya alam. Next. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk mendapatkan materi dalam PPT. Next. Kesimpulannya, Indonesia memiliki kondisi geologi yang kompleks dengan aktivitas tektonik, vulkanik, dan erosi tinggi. Keberadaan gunung api dan sesar aktif menyebabkan wilayah di ini rawan bencana. Pemahaman geologi dan mekanika batuan sangat penting dalam perencanaan infrastruktur dan mitigasi bencana. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.